Indonesia adalah bangsa yang besar karena keragaman budaya. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki 1001 budaya. Batik, wayang, adat istiadat, bahasa daerah, serta kesenian tradisional lainnya. Menjaga tradisi dan warisan budaya adalah kewajiban kita semua sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai budaya sebagai jati diri bangsa hilang begitu saja, apalagi diklaim oleh negara lain karena kita tidak menjaganya. Seperti halnya yang dilakukan oleh seniman satu ini yang berusaha menjaga kelestarian tari tradisi di era milenial. Berawal dari hobi, kemudian kini mendirikan sanggar tari sebagai langkah nyata untuk melestarikan seni tradisi. Wanita yang akrab dipanggil Mbak Afin ini merupakan lulusan dari Institut Seni Surakarta dengan jurusan seni tari. Berbicara dengan riwayat pendidikannya, dimulai sejak sekolah dasar, ia sudah bergelut dengan seni tari. Banyak perlombaan selama beliau bersekolah diikuti. Dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah kejuruan seni, hingga di bangku kuliah. Memang sudah menjadi cita-cita beliau untuk mendirikan sanggar seni setelah lulus dari ISI Surakarta. Tepat pada tanggal 14 Agustus tahun 2014, beliau mendirikan sanggar seni yang diberi nama Sanggar Seni Prastika Asmara yang berfokus pada pelestarian seni tradisi Nusantara. Itu karena saya merasa terpanggil kalau bukan kita sebagai generasi penerus bangsa, jadi siapa lagi yang mau melestarikan budaya Indonesia, budaya ibu pertiwi kita. Jadi panggilan itu yang membuat saya ingin berkarya, tapi juga saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka saya berinisiatif mendirikan sendiri Sanggar Seni Prastika Asmara. Jadi nggak cuma tari, tapi segala bidang seni lain. Harapannya bisa bermanfaat untuk orang tua. Sempat terhenti karena beliau menikah dan kemudian memiliki momongan. Sanggar seni ini kembali membuka kelas seni tari yang terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelas tari untuk anak-anak dengan pendidikan TK atau PAUD sederajat. Kemudian kelas tari untuk anak-anak umur sekolah dasar, dan kelas tari dewasa, di mana dalam kelas ini terdapat anak-anak dimulai dari sekolah SMP hingga perkuliahan. Latihan dilakukan rutin setiap seminggu 1 kali, dimulai dari pukul 10 pagi hingga dengan 5 sore. Setiap kali mendekati event atau pagelaran, biasanya sanggar seni ini memperpadat jadwal latihan mulai dari seminggu 2-4 kali. Karena saya dari kecil emang udah senang nari, hobi nari, sering ikut acara-acara tari seperti itu. Sebenarnya itu dulu nggak ada niatan, cuman waktu masih kecil SD itu diambil sama guru, disuruh ikut lomba, terus sampai sekarang sampai SMA keterusan ikut terus. Karena emang dari kecil udah disuruh ikut nari, dari TK itu udah disuruh ikut pentas-pentas gitu. Terus akhirnya keterusan sampai sekarang. Seperti Simo, terus ada tari Sengkut, juga ada tari Yuda Malasirna, Tari kelinci, tari rampak, gamyo, Tari beteng, tari tenggang kangkung, tari genong, tari batik geringsing. seneng banget, apalagi kan ini masa COVID,
jadi buat kegiatan juga. Di rumah kan cuma rebahan, tugas. Nah kalau ada sanggar kan jadi tiap minggunya bisa olahraga juga. Pastinya seneng, soalnya dengan adanya kelas tari ini kita otomatis semakin sering menari, terus kita menjadi lebih mencintai tari itu sendiri, seperti itu. Ya senang, jelas senang banget malahan, karena banyak banget teman-teman dulunya sama kakak-kakak kelas juga belum kenal. Melalui sanggar ini kita bisa kenal, interaksi bareng, sering mentas bareng, jadi akrab gitu sih. Banyak stigma negatif yang timbul dari masyarakat sekitar, di mana tari tradisional dianggap kuno dan tidak kekinian. Apresiasi terhadap seni tradisi dianggap masih kurang dan sangat rendah. Seringkali dibayar murah ketika beliau dan tim pentas ataupun diundang dalam event-event pemerintahan ataupun swasta. Jika kita bandingkan, masyarakat mungkin akan jauh lebih mudah dan akan rela membayar mahal para band-band ataupun seniman yang bergerak dalam seni modern. Akan tetapi, itu tidak menghentikan semangat juang Mbak Afin untuk terus berkarya dan melestarikan seni tradisi Nusantara. Awalnya itu pasang surut ya, nggak cuma muridnya, tapi memang kegiatannya juga ada. Kadang kalau pas musimnya ada kegiatan banyak yang ikut, tapi nanti kalau nggak ada juga anak-anak males. Kemudian ada juga anak-anak yang pengennya kalau mau pentas tok baru pengen proses, tapi kalau dari Sanggar Seni Plastika Semarang sendiri pengennya itu harus berproses dulu, harus mau berproses baru nanti bisa pentas. Nggak seneng yang instan. Memang benar-benar pengen mencetak anak-anak yang benar-benar mateng, nggak cuma setengah-setengah tok belajar menari, setengah cuma mau pentas gitu, enggak. Terus kemudian pasang surut masuk, ada yang masuk, kadang enggak. Berbicara mengenai jam terbang, tentu sanggar ini sudah harum namanya di wilayah Kabupaten Batang. Seringkali Sanggar Plastika Asmara ini mengikuti event di dalam kota maupun luar kota, seperti acara kedinasan, event-event daerah, festival, dan juga perlombaan. Event yang pernah diikuti itu banyak, sampai saya itu juga lupa. Terutama biasanya acara-acara di kabupaten biasanya ditunjuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata dan juga dari Dewan Kesenian Daerah Batang, biasanya menunjuk Plastika Asmara untuk pentas di beberapa acara seperti di Batang Expo, di opening dan pembukaan Batang Art Festival, acara-acara penyambutan tamu, banyak lah. Pernah menjuarai juara 1 lomba cipta tari di Batang Expo tahun 2018, kemudian sering langganan juara di lomba Komsos Kreatif Kodim Batang, itu 3 kali berturut-turut juara 1, kemudian dikirim di Koran Purwokerto, kemudian juara lomba festival seni antar sekolah juga. Kesenian merupakan nilai yang akan terus ada dan menyatu dalam kehidupan manusia. Rasa-rasanya hidup akan terasa hambar jikalau tidak ada seni dalam kehidupan ini. Terlebih terkait seni tradisi sebagai jati diri hidup sebuah bangsa.
kalau mau mengakui budaya itu bangsa itu akan kuat gitu ya. Jadi memang benar-benar kita sebagai penerus itu harus mau, ya kudu mau piye carane kita bisa terus melestarikan, jangan sampai tergerus dengan budaya-budaya populer sekarang yang diminati anak-anak muda, tapi memang harusnya basicnya, tradisinya kita itu juga harus kuat. Karena ketika tradisi kita kuat, mau dikembangkan seperti apapun itu ya tetap kuat tradisinya, tetap nggak akan hilang. Jadi harapannya nanti akan terus lestari, nggak hilang terbawa arus budaya populer. Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Mbak Afin karena bisa melestarikan budaya bangsa dengan cara yang kekinian. Sejatinya Mbak Afin dan anak-anak sanggar ini merupakan contoh bagaimana pemuda di era sekarang tetap bisa berkreasi dan berkarya tanpa meninggalkan warisan budaya Indonesia. Sebagai manusia global, jangan menutup diri dari budaya luar, tetapi saringlah budaya yang masuk ke negara kita dan sesuaikan dengan apa yang memang sudah menjadi jati diri kita. Terus berkarya tanpa meninggalkan warisan budaya bangsa.